Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena penyertaan dan kasih-Nya, kita boleh berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan yang kudus, bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan segala kehidupan kita memasuki ibadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, kuasa kebangkitan Kristus yang telah menuntun kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Kuasa kebangkitan Kristus pula yang mempersekutukan kita sebagai umat yang telah dikuduskannya. Dalam ibadah saat ini, patutlah pujian kita sembahkan bagi Tuhan. Kita dalam ibadah ini dengan tuntunan tema dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 sampai 2. Haleluya, pujilah. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam dari semua orang kudus, kasih Tuhan menyertai kamu. Dan besertamu juga. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Menyadari bahwa tidak seorang pun dari kita yang sempurna atau hidup tanpa dosa, mari dengan kerendahan hati masing-masing mengakui dosa di hadapan Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, kami sungguh berdosa. Kasihani dan ampunilah kami yang berdosa ini.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita akan bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 1, bahagialah yang di jalannya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita oleh karena pemeliharaanmu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang setia,
Allah sang sumber kekuatan, sumber berkat di dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini. Oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan-Mu sajalah kami boleh diperjumpakan di dalam ibadah minggu saat ini. Kami boleh duduk bersama dengan segenap orang tua, saudara-saudara kami di tempat ini, semua hanya karena anugerah-Mu saja. Oleh karena itu selayaknya lah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan kami bawa di hadapan-Mu. Mendasari persekutuan kami hari ini, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya siapakah hamba-Mu hari ini yang Engkau pakai menjadi pemberita firman-Mu? Siapakah kami sekalian yang Engkau pakai menjadi saksi-saksi kebenaran firman-Mu? Sungguh kami penuh dengan keterbatasan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu hari ini, menolong kami bersama-sama, sehingga kami tidak hanya sekedar menjadi pemberita, menjadi pendengar, tetapi sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Oleh karena itu terimalah kami yang datang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 dan 17 dan dilanjutkan ke ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan ke ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Pilatus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, hasutlah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semuanya berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh di tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Firman Tuhan. Bacaan yang ketiga terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita,
dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa tidak memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa tidak memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai ayat 19. Firman Tuhan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom. Coba shalom. Kita bersyukur dan bersukacita hari ini. Tuhan terus memampukan kita, menolong kita. Hari ini kita boleh berjumpa bersama di dalam ibadah Minggu pagi. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan,
Kalau berbicara soal hidup yang sedang kita jalani, saat ini hidup yang kita jalani berbicara tentang apa dan untuk siapa? Apakah berbicara tentang diri kita sendiri? Apakah berbicara atau tentang keluarga kita? Atau berbicara tentang ambisi-ambisi kita, keinginan-keinginan kita? Atau berbicara tentang segala sesuatu yang berpusat dalam diri kita? Atau tentang apa? Atau sungguhkah hidup ini adalah tentang Tuhan dan untuk Tuhan? Bahan utama kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Saudara-saudara, pasal ini sebenarnya bagian akhir dari rangkaian pengajaran Yesus dari pasal 13 sampai pasal 17. Itu untuk mempersiapkan murid-muridnya setelah Yesus pergi naik ke sorga. Ada sebuah pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, sehingga pengajarannya di pasal 13 sampai 17 yang terakhir hari ini kita baca pasal 17 itu sebenarnya bagian dari pembekalan pengajaran, karena murid-muridnya akan menghadapi dunia yang sebenarnya kata Yesus, dunia akan menolak kamu. Nah, perikop kita berbicara tentang doa Yesus bagi murid-muridnya. Saudara-saudara, ada 3 bagian permohonan Yesus untuk murid-muridnya pada saat itu. Yang pertama di ayat 11, peliharalah mereka. Kemudian ayat 15, lindungilah mereka. Dan di ayat 17, kuduskanlah mereka. Kenapa Yesus meminta peliharalah mereka? Saudara, Yesus menguraikan kepada Bapaknya pada waktu itu bagaimana dia memelihara para muridnya selama dia bersama-sama dengan mereka, dengan kuasa yang diberikan oleh Bapa sebagai sebuah kesatuan. Yesus menjaga murid-muridnya sehingga dia katakan sehingga tidak ada yang binasa. Kemudian dia meminta hal kedua, lindungilah mereka. Saudara, hal itu terkait dengan status mereka sebagai murid Yesus yang telah dilahirkan kembali, hidup baru di dalam Yesus, sehingga Yesus mengatakan dunia tidak dapat menerima mereka. Yesus tahu dunia menolak karena dunia tidak mengenal Allah. Yesus tahu dan Yesus sadar bahwa ketika murid-muridnya akan dilepas untuk sebuah misi yang besar, sebuah pekerjaan yang besar, murid-muridnya akan menghadapi tantangan, penolakan dan permusuhan dari dunia. Itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Dan Yesus tahu itu. Oleh karena itu dia berdoa, lindungilah mereka. Di ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yesus memohon perlindungan Bapa agar mereka tetap teguh menghadapi penolakan dunia. Jangan goyah. Hal yang ketiga yang menjadi tema kita, kuduskanlah mereka. Saudara-saudara, konsep kekudusan itu adalah perbedaan yang berakar dalam diri Bapa yang kudus. Ya. Jadi konsep kekudusan itu adalah perbedaan. Perbedaan yang mana? Perbedaan yang berakar dalam diri Bapa yang kudus. Harus berbeda dari dunia. Kekudusan mereka akan berakar dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus. Kebenaran tentang Yesus Kristus yang disampaikan dalam firman Allah, dan kekudusan itu yang memampukan untuk melakukan misi. Melalui kebenaran mereka dikuduskan, namun bukan berbicara soal kebenaran yang sembarangan, tetapi kebenaran yang mampu mengkuduskan orang percaya adalah firman Allah. Berbeda dengan kebenaran dunia pada umumnya. Kalau kebenaran dunia pada umumnya tergantung
tergantung gantungannya, ya. Tergantung kepentingannya. Kalau tidak menyinggung saya dan keluarga saya, ya benar. Ya benar saja, meskipun sebenarnya salah, mungkin gitu ya. Itu kan kebenaran standar dunia ya. Tergantung. Dia benar apa salah? Ya tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung. Tetapi di dalam firman Allah, kebenaran yang benar-benar mutlak, kebenaran yang benar-benar benar untuk mengkuduskan orang percaya adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dan firman Allah yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, seorang tokoh yang bernama Carson berkata, pengikut Tuhan Yesus yang dikuduskan dari dunia, dikuduskan bagi pekerjaan Allah, itu hanya dapat dilihat bagaimana pikiran dan kelakuan mereka yang dapat disesuaikan dengan firman Allah. Dengan kata lain, saudara, kita harus menghayati firman Allah. Jika kita ingin dipakai oleh Dia, jadilah kudus dan khusus untuk pemahaman firman Allah. Jadi kalau mau kudus, kalau mau dipakai oleh Dia, kita harus menghayati firman Allah melalui pemahaman firman Allah, firman yang adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga tetap menguduskan para murid dan membuat para murid menunjukkan sebuah identitas yang berbeda, beda dari yang lain. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa arti firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sekarang sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Yesus? Yang pertama, pemeliharaan dan perlindungan Bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang pasti dan nyata, bukan hoax. Pemeliharaan dan perlindungan Bapa di dalam Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, bukan abu-abu. Saat Yesus masih di dunia bersama-sama muridnya, Dia sendiri menegaskan, aku memelihara mereka sehingga tidak ada yang binasa. Dan saat Dia kembali ke sorga, Dia berkata, ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya kan? Ini sebuah janji pemeliharaan, janji perlindungan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dia menjaga, Dia memelihara kita dari segala macam kuasa, kekuatan iblis, kekuatan alam, penyakit. Yesus memelihara kita dan menjadi jaminan kepastian bagi kita. Setiap kita mungkin memiliki kegelisahan, ya. Kita khawatir, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pencobaan. Tetapi jaminan dari Yesus katakan, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saudara-saudara, binasa di sini menunjuk pada dunia, bahwa di dunia ini terlalu banyak hal yang membuat kita jatuh, ya. Dan kepastian bagi kita adalah Dia mengatakan, aku menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang akan binasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana kita meyakini pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kan banyak orang di mulutnya, aku percaya kepada Allah, aku percaya Dia melindungiku, tetapi ada sesuatu dalam kantongnya. Anak bayi dipeniti pakai apa itu? Karyango, ya kan? Percaya pada perlindungan dan pemeliharaan Bapa di dalam Yesus Kristus berarti percaya secara total, tidak setengah-setengah. Nah, sekarang sejauh mana kita menyandarkan hidup kita secara total pada pemeliharaan dan perlindungan Bapa di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, hidup yang kudus dalam kebenaran. Ini tema kita hari ini. Nah, dalam pengakuan Gereja Toraja bab 5 ayat 3 dikatakan, Roh Kudus meyakinkan kita melalui firman Allah bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus sehingga kita adalah ciptaan baru. Jadi di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup,
Kita ini adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan dikuduskan lewat penebusan Kristus. Maka untuk menjaga kekudusan itu, kehidupan kita semestinya senantiasa dikendalikan dan diarahkan oleh firman Allah yang tertulis. Artinya hanya dengan terus bercermin pada firman Allah, maka kekudusan hidup kita terjaga. Standarnya ya firman Allah, bukan standar manusia pada umumnya. Sekali lagi, kalau pakai standar manusia pada umumnya, standar dunia pada umumnya, ya tergantung. Tapi kalau pakai standarnya firman Allah, A ya A, salah ya salah, benar ya benar gitu. Tapi saudara-saudara, kadang yang menjadi realitas kita, kenyataannya adalah apa yang mengendalikan hidup manusia. Terkadang hidup ini ya tentang kepentingan kita, kepentingan saya. Sehingga jawaban atas pertanyaan di awal tadi bahwa sebenarnya hidup ini tentang apa dan untuk siapa, kadang yang menonjol adalah hidup ini tentang saya dan segala keinginan dan kepentingan saya. Karena itu tadi ya tergantung. Padahal Yesus memohon pengudusan untuk murid-muridnya supaya mereka dapat meneruskan misi Allah di dunia ini. Kudus dari kata hagios itu artinya berbeda, terpisah, dikhususkan, lain sendiri, bukan lain-lain. Sengak, tapi tanya sengak-sengak, berbeda itu ya. Lain dari yang lain, berbeda. Jadi dikuduskan artinya dikhususkan, dipisahkan untuk sebuah tugas khusus, yaitu kepentingan misi Allah, bukan kepentingan kita. Dan untuk itu jugalah kita ditebus, dibenarkan, dikuduskan untuk melanjutkan misi Allah yang besar itu. Terkadang kenapa dalam jemaat sulit melakukan misi? Karena yang menonjol adalah akuri, kamiri. Banyak sekali bunga akuri, belana akuri nadenteano, dan juga banyak sekali pohon kamirinya, belana kamiri. Sehingga misi Allah yang besar itu sulit untuk dijalankan, sulit untuk dilakukan. Terkadang juga kita menjadi lupa bertanya, apa yang firman Allah mau katakan dari ini. Kadang gereja berselisih karena berebut posisi, bersaing pengaruh dalam jemaat dan lain sebagainya, sehingga misi Allah tidak terwujud. Saya tidak berbicara soal karambe ya. Saya juga tidak berbicara soal jemaat dalam kesu Malenong gitu. Dan saya percaya tidak ada. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, hal yang terpenting disadari adalah bahwa penebusan saya dan saudara, penebusan kita, pembenaran kita, pengudusan kita itu adalah dalam rangka kepentingan misi Allah, yaitu untuk membawa dunia mengalami dan melihat, menyaksikan anugerah keselamatan dan damai sejahtera dari Allah. Jadi kalau ditanya hidup ini tentang apa, untuk siapa, ya tentang misi Allah yang besar. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan dalam kebenaran Allah. Dan melalui setiap kita yang adalah murid-murid Kristus, anak-anak Allah, dunia ini dapat menerima Injil Kristus. Benar, dunia akan menolak kita karena kita bukan dari dunia. Tapi sebuah kepastian dan jaminan Dia akan menjaga kita dan memampukan kita. Karena itu saudara-saudara, mari bangun dalam diri pemahaman yang benar sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup ini sekali lagi tentang Tuhan, untuk Tuhan, dan yang pada akhirnya juga akan membawa kita pada kehidupan yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang melimpah dengan sukacita dan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman-Nya, dan terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari merenungkan firman Tuhan ini di dalam saat teduh secara pribadi. Mari kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama mari mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita. Kita dituntun oleh firman Allah dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Kita akan menjalankan persembahan kita. Kita angkat pujian NJNE 105 ayat 1 sampai 2. Aku bersyukur padamu. Aku
ulangi ayat 1. Aku bersyukur padamu dengan hati dan tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Dan rasa syukurku ini karena kasih sayangmu. Ulangi ayat 2. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berharum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini sampai ku terima. Ada natura yang kita akan uangkan, dipersilakan. Ya, sambil pun dipersembahan dijalankan, ada natura yang kita akan uangkan. Ya, ini puding coklat untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu taruh harga. Berapa? 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya, masih natura yang sama. Ya. Berapa? $50 satu kali, 50 dua kali, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ya. Masih 50 tadi ya. 50 satu kali, 50 dua kali, 50 tiga kali. Oh iya. Ya, si natura yang sama, si puding. Ya. Berapa? 50 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Oh iya, terima kasih persembahannya. Ya, mari kita uangkan kembali. Berapa tadi? 50. Ada 50 tadi ya? 50. Ya, 50 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 tiga kali. Ya, itulah penguangan natura, dan kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian diucapkan terima kasih. Setelah ini disambung persembahan pujian dari pengerja gereja. Sekali lagi persembahan pujian dari pengerja gereja. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku,
celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Tuntunlah jalan hidupku. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan juga doa syafaat. Beberapa pokok doa yang akan kita dukung bersama hari ini. Kita bersyukur untuk beberapa orang tua, saudara, dan anak-anak kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kita juga bersyukur bersama dengan orang tua kita, Nenek Vi, segenap keluarga Bapak Noven, segenap keluarga Mama Intan. Kita dukung dalam doa untuk beberapa orang tua dan saudara-saudara kita yang sakit. Ada Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, orang tua kita Nenek Gesa, Ibu Jede Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, orang tua kita Nenek Riel, Mama Lando, Nenek Eva, Papa Diel, Ibu Damaris Ruru, Papa Eko, Ibu Sarnikatu di Makassar, Mama Eko, Gif, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Papa Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Papa Nada, Nenek Nada, Bapak Leonar Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Papa Sambli, Nenek Dandi, dan Bapak Simon Bulu Panimba. Kita dukung dalam doa untuk beberapa keluarga yang bergumul dalam duka cita, keluarga Bapak Rantai Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu,
keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak TH Bepakan, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Sartiaka Taulabi, keluarga Bapak Daniel Senobaan, keluarga Ibu Elizabeth Pamanda, keluarga Bapak YS Dalipang, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarung Allo, keluarga Bapak Melona, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Mamak Bintang, keluarga Bapak Daud Linggi, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga Bapak Paulus Baco, dan orang tua kita, saudara kita Mamak Firna yang sementara dalam perjalanan ke Samarinda. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tahu terkadang di dalam kehidupan kami dengan sengaja tidak mau tahu apa yang menjadi kebenaran-Mu. Oleh karena kami didorong oleh kepentingan kami pribadi, kepentingan keluarga kami. Tetapi firman-Mu menegur, mengingatkan dan menasihatkan kami bahwa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang telah dikuduskan dalam kebenaran, maka firman-Mu sajalah yang menjadi sumber di dalam kehidupan kami. Setiap hal yang boleh kami lakukan, setiap keputusan-keputusan dalam berbagai perkara kehidupan yang akan kami ambil, Engkaulah yang berpusat di dalamnya. Sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berpegang di dalam kebenaran firman-Mu. Kami layak disebut sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan di dalam Engkau. Biarlah juga hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Hidup kami terus menjadi teladan yang baik dan benar. Hidup kami terus menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing, di tempat kami bekerja, dan dimanapun itu. Ya Allah, kami bersyukur atas perjumpaan kami sebagai sebuah keluarga Allah bersama dengan jemaat Karambe di tempat ini. Kami bersyukur Engkau telah memelihara kehidupan kami dari hari ke hari, dan di dalam iman kami sungguh yakin Engkau akan terus menyatakan pemeliharaan itu bagi kami. Kepadamu kami bersyukur bersama dengan beberapa orang tua dan saudara-saudara kami yang boleh terus menyatakan berkat pengasihan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau terus menopang kehidupan beberapa orang tua, saudara-saudara kami, bahkan menopang kehidupan seluruh jemaat-Mu, jemaat Karambe di tempat ini. Dalam hidup mereka masing-masing, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan, bahkan dalam segala gumul oleh karena kehidupan, kami percaya Engkau yang akan terus memelihara dan menguatkan mereka. Kami juga dukung dalam doa untuk beberapa saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang bergumul oleh karena sakit. Engkau tahu sakit yang mereka alami. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Kiranya Engkau terus berkarya, memberkati dan memberikan kesembuhan bagi orang tua, beberapa saudara-saudara kami yang sakit, sehingga mereka di minggu mendatang boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan kami sebagai sebuah keluarga Allah di dalam ibadah-ibadah, memuji dan mempermuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa juga bersama dengan beberapa keluarga jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul oleh karena kematian salah seorang kerabat yang dikasihi. Tuhan, kami percaya dalam duka cita sekalipun Engkau menyatakan berkat, Engkau menyatakan pertolongan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang besar, bahkan maut oleh karena kematian sekalipun. Di dalam duka cita Engkau hadir bersama dengan beberapa segenap rumpun keluarga, menopang, menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga oleh karena pertolongan-Mu sajalah mereka boleh terus kuat melanjutkan setiap tugas, tanggung jawab, panggilan, pelayanan mereka masing-masing, bahkan di dalam gumul oleh karena kematian
keluarga yang dikasihi. Kami berdoa untuk orang tua saudara kami Mama Firna yang sedang dalam perjalanan ke Samarinda. Tuhan menjaga kiranya di sepanjang perjalanan mereka boleh tiba dengan penuh selamat, kembali melanjutkan setiap kehidupan karunia-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang sepekan ini dalam penata layanan jemaat-Mu di tempat ini, baik ibadah rumah tangga, ibadah OIG maupun juga ibadah penghiburan. Tuhan menolong segenap majelis gereja yang akan mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan menolong segenap jemaat-Mu juga yang akan mempersiapkan diri dalam menerima pelayanan ini. Tuhan kiranya semuanya boleh dikerjakan dan dilakukan bersama-sama, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terus berdoa untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam kehidupan mereka masing-masing, baik yang masih dapat hadir beribadah bersama-sama dengan kami, maupun juga yang sudah tidak dapat hadir oleh karena keterbatasan fisik. Tuhan, dalam lanjut usia kiranya Engkau menolong segenap orang tua kami ini, menyatakan berkat, kekuatan, bahkan sukacita melalui umur panjang karunia-Mu. Di dalam usia lanjut biarlah mereka boleh berkarya, mereka sehat, mereka terus merasakan pemeliharaan-Mu bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga. Kami berdoa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada dalam penata layanan jemaat-Mu Karambe di tempat ini maupun yang berada di perantauan. Dalam pekerjaan mereka masing-masing bersama dengan keluarga, Tuhan kiranya menjaga dan memberkati kehidupan mereka. Kami percaya kuasa pengasihan yang kami rasakan sampai hari ini juga menjadi bagian mereka. Yang bergumul dalam mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik sesuai dengan waktu yang menjadi ketetapan-Mu. Begitupun juga yang bergumul dengan berbagai keberadaan kehidupan, pasangan hidup, Tuhan kami percaya Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, dan ajar kami bersama-sama sebagai jemaat-Mu untuk percaya kepadamu, mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan ini. Berkati segenap anak-anak sekolah minggu-Mu dalam penata layanan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati segenap anak-anak muda-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan masa depan mereka. Kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, kami percaya juga berada dalam rancangan-Mu saja. Segenap hamba-hamba-Mu, penatua diaken, Bapak Pendeta, kami berdoa untuk hidup mereka. Tuhan menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, limpahkan damai sejahtera dan sukacita di dalam mengangkat setiap tugas pelayanan di dalam penata layanan jemaat-Mu di tempat ini. Segenap pengerja gereja juga kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka kesehatan dan juga senantiasa sukacita di dalam melaksanakan setiap pelayanan di dalam jemaat-Mu di tempat ini. Rencana kehidupan kami sepanjang hari ini, semuanya kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya menolong kami. Demikian pun dengan segenap pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke pedesaan. Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga damai sejahtera-Mu boleh kami rasakan melalui kepemimpinan mereka. Inilah setiap syafaat dan ungkapan syukur kami. Terimalah kami yang datang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, kita bersabar sejenak, kita akan mendengarkan penekanan dan tambahan warta Jemaat Karambe tanggal 12 Mei 2024. Namun sebelumnya itu, atas nama Majelis Jemaat Karambe dan seluruh warga Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rini Patiung STH yang telah memberitakan firman kebenaran Allah pada saat ini. Kiranya Ibu Pendeta senantiasa diberkati Tuhan dalam tugas pelayanan dalam keluarga dan dalam secara khusus di jemaat Ibu Pendeta bertugas di jemaat Paiman. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah mengambil bahagian pada ibadah siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan dan dalam
kehidupan kita sehari-hari. Adapun tambahan warta jemaat dan penekanan, yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin 13 Mei 2024 pukul 16.00. Pelayan dan tuan rumah PWGT kelompok pelayanan Rantepao, dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayan ibadah PWGT pukul 17.00. Pemimpin persiapan Saudari Anindya Aprilianti Gandeng, STO. Yang kedua, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG dan anggota jemaat ke rumah duka almarhum Bapak Johannes Taruk atau Bapak Jeli, orang tua dari Bapak Yusuf Mendaun dan Mama Bintang. Kelompok pelayanan Tondok Lombok dilaksanakan pada hari Selasa 14 Mei 2024, ibadah pukul 17.00 akan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Karambe. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 15 Mei 2024, pelayan Pendeta Muhammad Bakri Mapadang, STH, MA. Yang keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah penghiburan almarhum Bapak Lukas Leppe atau Nenek Sira di kelompok pelayanan Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 17 Mei 2024 pukul 17.00, dan ibadah pemakaman 18 Mei 2024 pukul 11.00. Yang kelima, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 21 Mei 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Mei 2024 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Penatua Budianto P. Tandirerung, MDiv. Yang keenam, pemberkatan perkawinan Saudari Stefit Tiku ST dengan Saudara JR Tri Priyaditama, anak dari Bapak Dr. Andus Liberty dengan Ibu Kristina Lolo Angin, dilaksanakan di Gereja Gipil Jemaat Wara Tirowali. Resepsi perkawinan di Balai Rasdiana Center di Jalan Durian, Kota Pelopo. Penyampaian ini merupakan undangan bagi Majelis Gereja, OIG, dan anggota Jemaat Karambe. Yang ketujuh, pertemuan bulanan PPKT Kalasis Kesu Malenong dilaksanakan Minggu 12 Mei 2024 pukul 13.00 di Jemaat Pokarondang. Diharapkan kehadiran PPKT Jemaat Karambe berkumpul di gereja pukul 12.30. Demikian penyampaian tambahan dan penekanan warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Jemaat, mari bangkit kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 405 ayat 1 sampai 2. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Perlu
Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang kamu dengar, agar kamu dapat memelihara kekudusan hidup yang telah dikaruniakan Kristus bagimu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita naikkan nyanyian syukur kita, Kidung Jemaat 340 ayat 1 sampai 2. Hai bangkit bagi Yesus sebagai lagu penutup ibadah kita. Ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan.